Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada pada saat ini. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 19 Januari 2023. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita pada saat ini, kita bersekutu mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kasih dan kemurahan Tuhan terus dinyatakan kepada kami di sepanjang kehidupan ini. Terlebih khusus hari ini Tuhan. Namun sebelum kami memulai dan menjalani kehidupan karunia Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik dan menerjemahkannya di dalam sepanjang kehidupan kami, di tengah-tengah hidup kami masing-masing. Bersabdalah kepada kami, ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Mazmur 40 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar." Amin. Tema kita, respon kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, sangat patut ketika kita menerima sesuatu dari orang lain dan kita membalasnya dengan ungkapan terima kasih. Kadang kita merasa kurang nyaman ketika kita memberi atau menolong seseorang lalu orang yang kita tolong tidak meresponnya dengan ucapan terima kasih. Akhirnya kita kadang menyebut orang itu sebagai orang yang tidak punya perasaan dan tidak tahu berterima kasih. Nah, saudara-saudara, pemazmur sungguh menikmati pertolongan Tuhan. Ia sangat menyadari bahwa segala yang ada pada dirinya hanya karena Tuhan mengasihinya. Oleh karena itu, ia mengaku bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan sepadam dengan berkat Tuhan yang ia alami. Ia tidak akan mampu membalas semua kebaikan Tuhan sekalipun ia memberi korban persembahan. Tuhan pun tidak pernah menuntut balas dari apa yang ia telah berikan, termasuk meminta korban. Inilah yang disampaikan pemazmur. "Tetapi Engkau telah membuka telingaku, korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak Engkau tuntut." Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengajak kita untuk memahami betapa Tuhan itu sungguh baik bagi umat-Nya. Ia mengasihinya dan tidak menuntut untuk membalas kebaikannya dengan korban persembahan bakaran. Tetapi yang terutama dituntut Tuhan adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan kepadanya melalui kesetiaan, melakukan hukum-hukumnya dalam seluruh tindakan kita. Firman-Nya mengatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita." Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami sungguh menikmati waktu sejenak yang Engkau karuniakan kepada kami untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang akan menjadi penuntun, pedoman dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan atas waktu dan firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami diajarkan untuk senantiasa menyatakan kesetiaan di dalam kehidupan ini, ketaatan melakukan titah Tuhan dalam sepanjang hidup ini. Allah Bapa di dalam sorga, kami membawa seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan, dalam berbagai tanggung jawab di tengah-tengah hidup ini. Engkau hadir Tuhan menopang kami untuk dapat melakukan dan menyelesaikannya dengan baik. Dan memberkati apa yang kami kerjakan dan rencanakan dalam kehidupan ini. Allah Bapa di dalam sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.